Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang esensialisme. Yang pertama dari bab 1, pendahuluan 1.1 latar belakang. Seorang yang berfilsafat telah menunjukkan teknik ilmu filsafat, tetapi semuanya mempunyai kelemahan terdiri, misalnya kelemahan dari teknik ilmu filsafat kritikan atau akan dikoreksi oleh seseorang yang berfilsafat. Kurang lebih seperti itu karena aliran filsuf rata-rata akan ada seperti aliran filsuf yang sebelumnya. Esensialisme merupakan salah satu aliran dalam filsafat. Aliran esensialisme memiliki pendapat jika pandangan yang mudah berubah, kurang terarah dan tidak pasti, mudah goyah, timbul karena pendidikan bertumbuh pada dasar pandangan yang lentur dan segala bentuk. Maka dari itu, dasar dari pendidikan itu harus dinilai stabil yang lebih teruji oleh waktu. Yang kedua, pembahasan. Konsep-konsep kunci aliran esensialisme. Jika dilihat dari etimologinya, esensialisme berasal dari dua arti kata, yaitu dalam bahasa Inggris yaitu esensial dan isme. Esensial memiliki arti inti atau pokok dari sesuatu, sedangkan isme memiliki paham, aliran atau mazhab. Sedangkan menurut istilah filsafat, esensialisme merupakan sebuah aliran dari filsafat yang ingin manusia kembali pada kebudayaan yang lama. Kebudayaan manusia yang telah lama memberikan banyak kebaikan untuk umat manusia adalah anggapan akran esensialisme. Dalam hal pendidikan, aliran esensialisme memiliki pendapat jika dilihat dari sudut pandang yang sering berubah, belum terarah, dan tidak pasti, gampang goyah, timbul karena pendidikan bertumpu pada dasar pandangan yang lentur dalam segala bentuk. Maka dari itu, pendidikan itu harus berdiri di atas dasar nilai yang stabil dan sudah teruji oleh waktu yang cukup lama, serta memiliki nilai yang jelas dan sudah lolos seleksi. Pertanyaan-pertanyaan dasar aliran pendidikan esensialisme. Yang pertama, bagaimana pandangan aliran esensialisme terhadap pendidikan? Pendidikan haruslah memiliki dasar pada nilai-nilai yang jelas dan bertahan dalam waktu yang lama, serta memiliki kestabilan dan nilai tersebut sudah jelas ketaatannya. Yang kedua, apa kelebihan dari aliran esensialisme? Materi pelajaran yang disampaikan harus secara masuk akal, sistematis, dan berkesinambungan dalam kehidupan sosial. Esensialisme berpendapat bahwa perubahan merupakan kenyataan yang tidak dapat diubah. Yang ketiga, apa kekurangan dari aliran esensialisme? Nah, pemikiran esensialisme umumnya tidak memiliki kesatuan guru. Guru berperan sangat dominan dalam menguasai lapangan dan merupakan contoh yang terbaik untuk ditiru. Yang keempat, apa prinsip-prinsip aliran esensialisme dalam pendidikan? Yang ke-A, bagaimana pandangan aliran esensialisme? Pendidikan haruslah memiliki dasar pada nilai-nilai yang jelas dan bertahan dalam waktu yang lama, serta memiliki kestabilan dan nilai tersebut sudah jelas ketaatannya. Yang ke-B, apa kelebihan dari aliran esensialisme? Materi mempelajari disampaikan secara akal, sistematis, dan berkesinambungan. Esensialisme berpendapat bahwa perubahan merupakan kenyataan yang tidak dapat diubah dalam kehidupan sosial. Yang ke-C, apa kekurangan dari aliran esensialisme? Pemikiran esensialisme umumnya tidak memiliki kesatuan garis. Guru berperan sangat dominan dalam menguasai lapangan dan merupakan contoh yang terbaik untuk ditiru. Yang ke-D, ada apa prinsip-prinsip
aliran esensialisme dalam pendidikan. Yang pertama, sekolah memiliki tugas pertama, yakni mengajarkan pengetahuan dasar. Yang kedua, belajar merupakan usaha keras dan mengupayakan kedisiplinan. Yang ketiga, guru merupakan tempat otoritas ruang kelas. Salam, perkenalkan nama saya Maraton. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi edukatif aliran pendidikan esensialisme di era kontemporer. Tujuan esensialisme dari pendidikan adalah untuk mengajarkan dan memelihara dasar budaya manusia yang diperlukan. Sekolah memiliki misi spesifik dan jelas dari mengajarkan keterampilan dan subjek manusia yang penting kepada kaum muda untuk dilestarikan dan melewati ke generasi mendatang sebagai pendidikan profesional yang efektif. Yang pertama, mematuhi keterampilan dan mata pelajaran dasar yang disusun dengan baik. Yang kedua, menanamkan inti berdasarkan nilai-nilai tradisional Barat dan Amerika, patriotisme, kerja keras, usaha, keterampilan waktu, penghormatan terhadap otoritas, dan kesopanan. Yang ketiga, mengelola ruang kelas secara efisien dan efektif sebagai bidang disiplin dan keterampilan. Yang keempat, berbagai siswa berdasarkan prestasi akademik dan bantu promosi sosial. Yang terakhir, kesimpulan. Aliran esensialisme memiliki pendapat jika pandangan yang mudah adalah berubah dan tidak pasti menggampang goyah timbul sebab pendidikan pada dasar pandangan yang dilunturkan pada segala tujuan esensialisme dari pendidikan adalah untuk mengesensialisme dan memelihara dasar-dasar budaya manusia yang diperlukan.